Dana DJPL tadi itu disetor ke BNI dan BP Bintan. Oke. Nah, ternyata setelah diaudit oleh BPK, saldonya tidak ada. Tidak sebesar itu. Saldonya raib, kosong. Kosong raib. Baik 145 miliar maupun 168 miliar. Tahun 2020 saya laporkan kepada KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, bahkan ke Presiden Joko Widodo bahwa 44 perusahaan pertambangan tidak diketahui keberadaannya adalah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Kalau saya lihat selama 4 tahun, saya merasa kecewa sekali Bang Edi. Tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut dari 3 instansi tadi, baik Kejagung, Mabes Polri maupun KPK. Jadi saya meminta kepada Jampitsus, khususnya Jampitsus, Bapak Jampitsus, saya ini capek, saya ini lelah, ya. Saya 4 tahun Batam, Jakarta, Batam. Saya mohon Anda jangan tutup mata, jangan diem, jangan bungkam, jangan vakum. Tolong dong tindak lanjut. Kalau memang bukti sudah lengkap, tangkap. Ini mantan Bupati Bintan, namanya Ansar Ahmad. Sekarang menjadi gubernur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saya punya tamu dari jauh, dari Kepulauan Riau, Kepri ya? Iya, betul. Tepatnya di Pulau Karimun ya? Betul. Namanya Ahmad Iskandar Tanjung. Iya. Nah, muda, keren, ganteng, dan banyak duit. Iya. Pengusaha. Ahmad Iskandar ini seorang aktivis LSM, NGO, non-government organization di Bapan ya? Bapan. Badan Penyelamat Aset Negara. Betul. Penyelamat Aset Negara. Coba kenalin sebentar, Bapan ini apa, Ahmad Iskandar Tanjung apa, siapa gitu sebentar. Ya. Saya Ahmad Iskandar Tanjung, saya dari Kepulauan Riau, saya DPD Kepulauan Riau, Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara. Saat ini saya diwawancara oleh Bapak Edi Mulyadi, Bang Edi Mulyadi yang kita akan panggil. Oke. Di Tanjung, saya panggil Tanjung ya? Iya, siap. Tanjung jauh-jauh dari Kepri ke Jakarta ini ngapain nih? Jadi saya datang ke Jakarta itu sudah 4 tahun lamanya. Saya ulang kembali sudah 4 tahun lamanya. Batam, Mondar-mandir gitu ya? Mondar-mandir. Batam, Jakarta, Batam itu jumlahnya total 30 lebih. 30 kali bolak-balik. 30 kali bolak-balik. Menghabiskan anggaran 200 dan 300 juta rupiah. Jadi 500? Antara 200 dan 300. 200 dan 300 juta. Iya. Itu uang segitu banyak, ngapain dia bisa habisin ke Jakarta? Menuntut hukum dan keadilan Bang Edi. Kenapa? Ada yang nggak adil? Ada yang tidak adil. Kenapa? Masalahnya apa? Di sini, khususnya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, di sini ada jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL). Dana jaminan. Dana jaminan itu Perskot. Apa itu? DJPL itu apa? DJPL itu dana jaminan pengelolaan lingkungan. Nah, itu apa itu? Itu apa? Nah, setiap kita melakukan reklamasi, kegiatan reklamasi di kabupaten, kita harus memberikan dana dulu. Kita itu siapa? Perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan tambang. Jadi perusahaan tambang, saudara sekalian, yang melakukan kegiatan penambangan di daerah Bintan, saya kira di semua kabupaten di wilayah Indonesia, itu berkewajiban menyetorkan DJPL, dana jaminan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan. Jadi kegiatan tambang itu kan ekstraktif ya, melakukan kerusakan lingkungan dan harus direklamasi. Betul. Diperbaiki lagi dan untuk itu ada dana yang disetorkan. Betul. Terus masalahnya di mana? Setelah reklamasi, setelah pasca tambang, ada namanya dana reboisasi. Jadi dana DJPL ini untuk reboisasi, penghijauan kembali. Ternyata setelah perusahaan itu selesai menambang, dana itu tidak ada Bang Edi. Padahal disetor. Disetornya ke setiap bank BNI dan bank BP Bintan. Terus oleh setiap PT tambang yang ada di Bintan tersebut. Itu pungutan resmi ya? Pungutan resmi. Berdasarkan Kepres Bupati.
Ada SK Bupati dan peraturan Bupati. Oke. Bahkan di tingkat nasional itu kewajiban dari Direktorat Jenderal Mineral ya. Betul. Minerba, betul. SDM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Betul. Oke, lanjut. Nah, setelah dilakukan, setelah habis masa kegiatan tambang, ternyata itu dana itu tidak ada. Tidak ada dana sebesar 168 miliar, baik di Bank BNI maupun di Bank BP Bintang. Oke, 168 miliar itu kutipan dari 63 perusahaan pertambangan. Dari 44 perusahaan. Ini 63. Ya, di apanya di BPK-nya 44. Pertemuan BPK ya. Betul. Oke, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi auditor resmi pemerintah. Jadi uang-uang itu disetorkan ke BRI atau ke perusahaan daerah BPR tadi. Dana DJPL tadi itu disetor ke BNI dan BP Bintang. Oke. Nah, ternyata setelah diaudit oleh BPK, saldonya tidak ada. Tidak sebesar itu. Saldonya raib, kosong. Kosong raib. Baik 145 miliar maupun 168 miliar. Ini hasil audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016. Dan hasil supervisi KPK tahun 2018. Oke, saya bacakan sebentar. Tadi saya sudah lihat-lihat ya. Ini kan? Ya. Ini saudara sekalian dari ini ada, nanti saya tampilkan di sana, ada rekapitalisasi ya. Rekapitulasi hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi ya, KPK, permasalahan pertanggungjawaban dana DJPL tambang bauksit di Pulau Bintang tahun 2018. Betul. Nah, dari semua yang dikutip ini ada jumlah, ada nama PT-nya, ada luasnya, ada IUP-nya, izin usaha pertambangannya, ada jumlah setorannya ya. Dan itu tertulis di sini di hasil laporannya, hasil evaluasi terdapat selisih yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar 168 miliar ya, lebih ya. Oke, terus apa? Nah, saya selama 4 tahun, saya telah melaporkan kepada KPK. 4 tahun itu mulai tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2020 saya laporkan kepada KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, bahkan ke Presiden Joko Widodo. Lewat apa ya? Saya langsung, Bang Edi, saya langsung datang ke instansi terkait, saya langsung diterima, tapi ya tidak ada balasan. Padahal datang dengan data-data lengkap. Datang dengan data lengkap. Termasuk hasil dari pemeriksaan BPK dan KPK tadi. KPK tadi. Oke. Terus? Nah, terakhir tahun 2021, tanggal 29 September, Mensesnek memerintahkan kepada Jamintel, agar dilakukan penyelidikan. Kepada Jamintel. Nah, alhamdulillah tahun 2024 bulan 5 kemarin, Jamintel melakukan penyelidikan. Bulan 5, 2 bulan yang lalu. Betul. Nah, alhamdulillah ini hasilnya, Bang Edi. Mengatakan bahwa laporan saya, Ahmad Iskandar Tanjung, dari LI Bapan, DPD Kepri, bahwa 44 perusahaan pertambangan tidak diketahui keberadaannya, adalah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Di sini Bang Edi dikatakan, di sini tidak ada indikasi. Tidak ada dugaan, langsung di justice. Tidak diketahui keberadaannya adalah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Ini hasil dari penyelidikan dari Jamintel. Jamintel yang ditandatangani oleh Robert M. Takoy. Yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani Bintang 3. Nah, kemudian saya memakai Bapak Bang Deolipa Yumara sebagai kuasa hukum Bapan, DPD Kepri. Kami datang langsung ke Kejagung, khususnya kepada Jampisus, agar menindaklanjuti laporan dari Jamintel. Tapi kapan datang itu? Itu kemarin tanggal 8, Bang Edi. 2 hari yang lalu? 2 hari yang lalu, Bang Edi. Nah, petinggi Jampisus mengatakan akan menindaklanjuti secepatnya. Atensi dari Jamintel. Setelah kami keluar dari Kejagung, kami melakukan konferensi pers. Dengan tujuan Bang Edi agar ini viral, agar ini ditindaklanjuti. No viral, no justice, atau no viral, no proses. Ini emang penegakan hukum di Indonesia ini unik aneh. Kalau nggak dapat atensi publik,
cuek bebek aja ya. Betul. Kita perlu dorong negara Betul. lain ya. Jadi Bang Edi, setelah saya ketemu dengan Bang Deolipa, saya punya ide tersendiri. Saya mendatangi Rafli Harun untuk melakukan podcast. Kemudian saya mendatangi Bang Edi Sujana. Ya, kemudian saya telepon Bang Edi Mulyadi. Alhamdulillah saat ini kita tampil di podcastnya beliau. Iya. Oke, setelah sekarang kita semua punya komitmen pemberantasan korupsi karena kita tahu korupsi ini betul-betul merusak sendi-sendi bernegara. Dan yang paling penting korupsi itu merampas hak-hak rakyat ya. Betul. Anda bisa bayangkan 168 miliar kalau itu kembali kepada rakyat, wah ya. Rakyat Bintan lah ya, Kabupaten Bintan itu tentu bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tapi oleh bupatinya yang di sini disebutkan tadi temuan dari Jamintel itu tidak ada kalimat-kalimat yang indikasi kalimat-kalimat formal, misalnya dugaan, indikasi, tapi langsung adanya penyalahgunaan. Betul. Terus apa yang dilakukan berikutnya? Selama 4 tahun mundar-mandir ini gimana tanggapan aparat penegak hukum APH? Kalau saya lihat selama 4 tahun, saya merasa kecewa sekali Bang Edi. Tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut dari 3 instansi tadi, baik Kejagung, Mabes Polri maupun KPK. Sehingga saya bosan, saya lelah, saya memakai pengacara terkenal. Antara lain Deolipa, Komarudin Simanjuntak. Komarudin Simanjuntak ini dahsyat ya. Kita masih ingat dia namanya semakin mencuat ketika pembunuhan ajudannya Verdi Sambo, si Brigadir Jo ya. Betul. Dia fight banget, yang sayang sekali kemudian keluarga Brigadir Jo justru kalah oleh tekanan ya. Tapi ya kita ikuti Komarudin ini tetap fight. Oke, lanjut lagi. Jadi saya meminta kepada Jampitsus, khususnya Jampitsus, Bapak Jampitsus, saya ini capek, saya ini lelah, ya. Saya 4 tahun Batam, Jakarta, Batam. Saya mohon Anda jangan tutup mata, jangan diem, jangan bungkam, jangan vakum. PT Timah 300 triliun, Anda berani tangkap, apalagi yang cuma 198 miliar. Ini mantan Bupati Bintan. Yang bisa mengambil dana DJPL itu bupati daerah dan pimpinan perusahaan. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa dana raib? Sedangkan yang bisa mengambil dana itu bupati dan pimpinan perusahaan. Jadi saya mohon kepada Jampitsus, tolong dong tindak lanjut. Kalau memang bukti sudah lengkap, tangkap. Jangan diam aja. Bung Tanjung dalam dugaan atau mungkin bahkan keyakinan ya, 168 miliar itu uang kemana sebetulnya? Menurut keyakinan Bung Tanjung? Kalau saya nggak bisa menganalisa ke situ, Bang Edi. Iya, karena dana sebesar itu saya juga bingung itu dikemanain. Tapi ada dugaan kemana gitu? Dipakai siapa atau kemana gitu? Yang jelas Bang Edi, bahwa dana DJPL itu sesuai dengan peraturannya itu yang bisa mengambil kepala daerah dan pimpinan perusahaan. Yang lain tidak boleh. Oke. Nah itu kan ada laporan dari KPK. Gimana tindak lanjut laporan KPK tadi? Supervisi tadi. KPK mengatakan bahwa itu adalah kesalahan administrasi. KPK dengan gampangnya, dengan mudahnya mengatakan ini kesalahan administrasi. Jadi, sudah jelas-jelas ini data-data mereka. Bukan tindak pidana berarti? Bukan tindak pidana. Kalau BPK mengatakan? BPK mengatakan 145 miliar itu raib. Tidak ditemukan keberadaannya dengan jumlah 44 perusahaan tambang. Saudara sekalian, ini menarik sekali. 4 tahun mondar-mandir habis 300 juta. Ini sebetulnya saya boleh curiga, Tanjung ini ngapain buang-buang duit? Siapa yang modalin Anda mondar-mandir bolak-balik? Ini nginep di hotel ya, bukan hotel bagus sih, tapi kan tetap perlu bayar. Di daerah Jakarta Barat ya. Saya tinggal di Cengkareng, soal Jakarta Barat, dan saya tinggal di sini, nginap di sini ya, kita janjian malam ini. Tapi ya, kenapa mau sampai keluar uang begitu banyak? Ada kepentingan apa? Siapa yang nyuruh? Siapa yang modalin gitu? Coba ngaku aja, ngaku. Jadi banyak sekali masyarakat yang menganalisa, punya persepsi masing-masing, menduga bahwa saya dikendari oleh politik. Nah, sampai saat ini Bang Edi, saya kasih tahu, saya tidak pernah terlibat di dalam politik, di dalam partai politik. Iya, dikendari oleh penguasa, oleh lawan politik. Saya hanya melaporkan sesuai dengan tupoksi saya. Sebagai LSM. Tidak ada kepentingan yang lain, Bang Edi. Tapi sampai keluar 300 juta kan
Gila banget, Bos. Iya, makanya saya mohon kepada Jampitsus nih, ya, ini dana pribadi 200 sampai 300 juta saya habis. Jadi saya mohon dong, tolong dong tanggapi Dana nih. pribadi itu maksudnya duit kantong sendiri. Duit kantong sendiri Bang Dari Edi. mana? Anda punya usaha apa? Saya punya usaha. Saya punya usaha depot, saya punya usaha Depot apa? Depot air minum. Air minum, oke. Saya punya usaha tabung gas. Saya punya usaha santan murni. Gas 5 kilogram, 3 Gas kilogram. 3 kilo. Oke, terus apa lagi? Saya punya usaha santan murni. Saya Santan? Iya, betul. Pabrik? Bukan. Oh, bikin santan. Oh iya Pak, santan dari kelapa itu dikemas? Bukan diparutin lalu dijual ke pasar. Oke, nggak dikemas ya? Nggak dikemas. Oke, terus hebat juga. Terus Kemudian saya punya es batu juga, jual es batu. bikin pabrik? Bukan. Oh, dimasukin ke freezer, ke kulkas, lalu dijual. Bagus, penjualannya bagus. Bagus, alhamdulillah. Nah, kemudian saya punya usaha permainan. Sewa apa? Menyewakan permainan. Apa itu? Sepeda listrik, motor listrik. Jadi kalau saya bawel soal seperti ini bukan mau minta bagian, enggak juga. Karena buat saya nggak masuk akal ada seorang warga negara yang mau mondar-mandir sampai 300 juta, membuang waktu, tenaga, dan Pikiran, uang anggaran. gitu ya. Uang itu, waduh, untuk apa gitu loh. Ya kalau hanya semata-mata ini korupsi tempat saya nggak rela. Kan sesuatu yang ya apa ya, terlalu hebat gitu loh. Ada motif lain nggak sebetulnya gue pengen penjarain orang ini gitu? Kenapa? Karena dia maju lagi jadi calon gubernur. Oh, itu tidak ada Bang Saya Edi. sengaja ngomong Siap. ini supaya menjawab Iya, betul. pertanyaan. Jadi kata Bang Edi bertanya kepada saya, ada nggak punya pemikiran lain, punya misi lain? Ini kepengen gue penjarain nih, supaya naik yang ini. Itu tidak ada Bang Edi. Oke. Tugas saya adalah, saya kepengen ini ada perubahan di Kepulauan Riau. Oke. Karena sampai saat ini tidak pernah tersentuh hukum. Nah, ini ada apa dengan mantan Bupati Bintan? Ya. Jadi saya kepengen ini ada perubahan. Kalau memang terbukti bersalah, ya lakukan tindakan hukumnya Bang Edi. Jangan pandang bulu. Menurut Anda kenapa orang ini 4 tahun? Itu kan peristiwa tahun 2016. Berapa? 16. 2016. Iya, saya laporkan 2020. Kenapa orang ini nggak tersentuh hukum dengan data-data bukti yang begitu? Menurut saya cukup jelas ya, karena BPK dan KPK yang turun tangan. Juga bukan cuma dugaan-dugaan dari LSM, Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara. Ini kenapa sih? Siapa namanya sekarang ini? Gubernur? Ini mantan Bupati Bintan, namanya Ansar Ahmad. Sekarang menjadi gubernur. Oke, kenapa Ansar Ahmad ini nggak tersentuh hukum? Kenapa? Menurut Anda kenapa? Kalau saya lihat sih, mungkin agak sedikit punya power kali ya. Nah, karena beliau ini pernah duduk di Senayan, DPR RI, ya sehingga punya link. Dan ada indikasi sepertinya seperti itu kuat. Jadi kalau tidak dilawan oleh pusat, tidak diviralkan di pusat, saya yakin ini tidak akan tersentuh oleh hukum. Oke. Ya. Jadi harapan Bung Tanjung apa nih dari kerja keras 4 tahun yang sangat melelahkan ini? Iya, harapan saya kepada penegak hukum, ya tolong hukum jangan berlaku ke bawah. Tumpul di atas. Tajam ke bawah. Ya? Tajam ke bawah, tumpul di atas. Siapapun manusianya, siapapun pejabatnya, kalau bersalah terbukti tangkap dan penjarakan. Sekarang bola di tangan siapa? Di tangan polisi, kejaksaan, KPK. Saat ini bola panas ini berada di tangan Jampitsus, Kejaksaan Agung. Ya. Kami sudah mendatangi Jampitsus. Diterima oleh siapa waktu 2 hari lalu ke Jampitsus? Saya diterima salah satu petinggi Jampitsus. Petinggi Jampitsus mengatakan kepada pengacara Bang Deo Lipa Yumara akan menindaklanjuti laporan Bapan. Itu langsung disampaikan kepada Bang Deo Lipa. Ada dikasih semacam tenggat waktu nggak, deadline dalam tempo sekian misalnya gitu? Ya, pengacara jaksa tersebut mengatakan akan menindaklanjuti selama 1 bulan. 1 bulan. Ya oke. Saudara sekalian, berarti dalam 1 bulan ini kita akan pantau dan nanti mungkin Bung Tanjung akan kembali menggonggong lagi. Mengingatkan aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas-tugas konstitusinya ya. Iya. Itu kan tanggung jawab dari konstitusi lembaga sesuai aturan, paling nggak tupoksinya lah ya. Betul. Tugas pokok dan fungsinya. Dan kita memang betul-betul benci dengan korupsi ya. Betul. Terakhir ada yang mau disampaikan apa Bung Tanjung? Saya rasa udah cukup Bang ini. Cukup ya. Oke, saudara sekalian, kita berharap bahwa perjuangan Bung Tanjung yang menurut saya sangat luar biasa dan rada-rada nggak masuk akal buat saya. Kalau saya punya uang 300 juta ya buat yang lain. Iya, betul.
ganti mobil juga nggak dapat ya, Iya. dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan lah semua usaha tidak ada yang sia-sia, walaupun sepertinya masih membentur tembok ya. Betul. Karena Bung Tanjung tadi beranggapan ini orang kuat, punya backing dan punya relasi, koneksi dan sebagainya. Cuman kita tetap berharap bahwa para aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional dan proporsional. Iya. Amin, ya. amin. Gitu ya. Oke, dari saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.